Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silva Nadianti Nurusyaira. Nah, di sini saya akan membuat sebuah topologi jaringan atau simulasi jaringan sederhana yang terdiri dari 4 ruangan, yaitu ada ruang manajer, di dalamnya ada 1 PC dan 1 laptop. Yang kedua ada ruang staff, yang di dalamnya ada 5 PC, 5 laptop, dan 1 printer. Lalu ada ruang server, di dalamnya ada 1 PC server, 1 router, 1 laptop. Dan yang terakhir ada ruang resepsionis, yang di dalamnya itu ada 1 PC laptop dan 1 printer. Nah, langsung saja di sini saya akan membuat ruangannya terlebih dahulu. Nah, untuk yang ini ada ruang server. Di sini itu ruang manajer. Di sini ada resepsionis. Dan yang ini staff. Saya namai dulu biar gak lupa. Nah, lalu di sini saya akan menambahkan perangkat-perangkatnya. Untuk di ruang server itu ada 1 buah PC, 1 buah laptop, 1 buah server, lalu ada access point. Saya pakainya yang ini, access point PT. Lalu switch, saya pakainya yang ini, dan 1 buah router. Saya pakainya yang ini, yang 2811. Di sini saya rapikan terlebih dahulu. Lalu untuk ruang manajer, di sini ada 1 buah PC dan 1 buah laptop dengan switchnya yang sama. Saya pilih yang ini paling ujung, taruh di sini. Lalu untuk access point-nya juga ditambahin lagi, dan access point-nya itu sama ya. Lalu untuk di ruang resepsionis itu ada 1 buah PC, 1 buah laptop, 1 buah printer, dan saya akan tambahkan lagi access point-nya, lalu switch-nya ini. Dan yang terakhir itu ada ruang staff. Di sini itu ada 5 buah PC, 5 buah laptop, 1 buah printer, tambahkan access point, dan switch. Nah, ini. Nah, sebelum saya konfigurasi IP di routernya, saya akan menyambungkannya terlebih dahulu.
pilih switch, router, point ke switch, lalu PC ke switch, server ke switch. Nah, untuk yang laptop itu saya menggunakan access point. Jadi untuk yang laptop itu nantinya wireless. Lakukan hal yang sama pada ruangan yang lainnya. Lalu di sini saya akan melakukan konfigurasi di routernya. Dan di sini nanti saya akan menggunakan IP yang DHCP. Di sini untuk portnya saya ganti dulu, ganti ke yang Ethernet yang ini. Dan untuk yang port Ethernet ini saya cuma menambahkannya 3, lalu nyalakan kembali si routernya jika sudah. Lalu di sini teman-teman tunggu si routernya booting dulu. Nah, kalau sudah, teman-teman ke CLI, lalu klik enter, lalu enable, lalu teman-teman ke konfigurasi terminal. Kalau udah, teman-teman pilih interface yang terhubung ke switch yang di ruangan server. Di sini saya menggunakan face Ethernet 0/0. Nah, saya menggunakan yang ini, tinggal klik aja. Lalu teman-teman masukkan IP address-nya. Misalnya untuk di ruang server ini IP address itu 192.168.10.1, lalu tambahkan ininya, klik enter. Jika sudah, teman-teman ketik no shutdown agar IP itu selalu nyala. Enter lagi, lalu exit. Lalu untuk IP address sudah, di sini saya akan mengatur IP DHCP-nya. DHCP full. Dan untuk namanya, dikarenakan ini ruang server, saya namai server. Enter. Sudah masuk ke DHCP config, lalu ketik network 192.168.10.0, lalu net subnet masknya 255.255.0. Enter. Lalu default rootnya, masukkan IP yang ini, IP address yang tadi sudah disetting 192.168.10.1. Enter. Lalu teman-teman exit. Nah, untuk konfigurasi router khusus ruangan server sudah selesai. Di sini saya akan cek apakah di sini sudah mendapatkan IP. Kita ganti ke DHCP dulu. Nah, ini untuk default gateway-nya sudah sesuai ya teman-teman, seperti yang telah disetting tadi. Nah, ini sudah DHCP, dan di sini untuk PC di ruang server itu IP-nya 192.168.10.2.
di servernya DHCP. Nah, gateway-nya sudah ada. Lalu untuk IP-nya itu 192.168.10.3. Lalu untuk yang laptop di sini dikarenakan saya menggunakan wireless, jadi saya akan setting terlebih dahulu access point-nya. Di sini teman-teman ke config, lalu untuk display name-nya teman-teman bebas mau diganti atau enggak. Di sini saya ganti jadi server, lalu ke port 1, dan untuk SSID-nya teman-teman ganti sesuai selera teman-teman. Misalnya di sini untuk SSID-nya saya namai dengan ruang server. Nah, untuk ininya saya biarkan, tetapi kalau teman-teman mau pakai password silahkan. Tetapi di sini saya menggunakan yang disable aja untuk authentication-nya. Jika sudah, teman-teman pergi ke laptop. Di sini saya zoom dulu. Nah, teman-teman matikan dulu laptopnya. Lalu untuk port yang ini teman-teman buang, lalu ganti ke yang W1 WAC ini. Nah, pasangkan. Kalau sudah, teman-teman nyalakan lagi laptopnya, lalu ke config. Nah, untuk yang wireless yang ini teman-teman ganti SSID-nya itu menggunakan SSID access point yang di ruang server yang tadi telah kita setting, yaitu SSID-nya ruang server. Kalau udah, nah langsung nyambung. Dan di sini IP itu 192.168.10.4. Tuh, gateway-nya juga sudah sesuai. Nah, di ruang server sudah selesai. Lalu di sini saya akan setting yang ruang manager. Ini saya sambungkan dulu dari switch ruang manager ke router yang ada di server. Lalu untuk portnya ini fast Ethernet 0/1. Nah, saya setting lagi di routernya. Nah, di sini masih sama, teman-teman ketik interface, lalu pilih interface yang mengarah ke ruang server, yaitu fast Ethernet 0/1 yang ini. Lalu isikan IP address-nya. Misalnya di sini saya mengisikan IP address itu untuk ruang manager 192.168.20.1. Lalu tambahkan subnet masknya itu 255.255.0. Nah, kalau udah, teman-teman ketik lagi no shutdown agar IP-nya selalu nyala. Lalu exit. Lalu teman-teman setting IP DHCP pool-nya. Untuk namanya, dikarenakan saya settingnya untuk ruang manager, jadi saya namai aja manager. Enter, lalu ketik network,
lalu masukkan IP-nya 192.168.20.0, lalu masukkan subnet masknya juga 255.255.255.0, enter. Lalu teman-teman ke default route, masukkan IP-nya yang tadi yaitu 192.168.20.1, yang ini ya teman-teman, enter. Lalu teman-teman bisa exit. Nah, kita cek untuk yang ininya di PC-nya, ganti ke DHCP. Nah, untuk default gateway-nya sudah dapat yaitu 192.168.20.1. Untuk IP-nya juga sudah dapat yaitu 192.168.20.2. Lalu di sini saya akan setting access point-nya. Untuk namanya bisa teman-teman ganti atau enggak. Lalu pilih port 1, SSID-nya ganti. Dikarenakan ini ruang manager, jadi saya namai SSID-nya jadi ruang manager. Ininya untuk authentication-nya saya disable aja. Lalu untuk laptopnya juga sama kayak tadi, teman-teman ganti portnya ke yang WAC ini. Udah, nyalakan lagi laptopnya, ke config, lalu teman-teman ke wireless, ganti SSID-nya ke SSID access point yang di ruang manager. Kalau udah, nah ini ya, tungguin atau teman-teman ganti dulu ke static, terus ganti lagi ke DHCP. Nah, untuk IP-nya jadi 192.168.20.3. Untuk gateway-nya juga sudah sesuai. Nah, untuk di ruang manager sudah selesai. Lalu di sini saya akan setting yang ruang resepsionis. Sambungkan dulu dari switch ya resepsionis ke router server. Di sini untuk portnya itu Ethernet 0/0/0. Kita setting, sudah exit. Lalu interface masih sama. Interface-nya berarti yang ini. Masukkan IP address-nya. Itu misal untuk ruang resepsionis, IP address-nya itu 192.168.30.1. Masukkan subnet mask-nya. Jika sudah, teman-teman no shutdown lagi, enter, exit. Lalu teman-teman setting IP DHCP-nya, DHCP pool-nya. Dikarenakan ini ada ruang resepsionis, saya namai dengan resepsionis. Enter. Untuk networknya 192.168.30.0. Lalu masukkan subnet masknya 0. Lalu udah enter, lalu ke default route, masukkan IP-nya yang baru tadi di setting. Exit. Lalu di sini saya akan cek untuk ruang resepsionis.
Nah, untuk default gateway-nya sudah sesuai. Lalu untuk IP-nya itu 192.168.30.2. Printernya DHCP sudah sesuai juga. Lalu ininya untuk IP printer jadinya 192.168.30.3. Nah, di sini saya akan setting access point-nya, config, namanya itu resepsionis, lalu port 1, SSID nya ganti, lalu untuk settingan di laptopnya juga sama, matikan dulu, ganti portnya jadi WAC, ini nyalakan, ke config, ke setting, ke wireless dulu, ganti SSID nya, tungguin ininya, ganti dulu ke static biar cepat. Ke DHCP ini lagi. Nah, untuk IP-nya itu jadi 192.168.30.4. Dan untuk default gateway-nya juga sama. Untuk ruang resepsionis sudah selesai, lalu saya akan setting yang ruang staf. Saya sambungkan dulu dari switch-nya ruang staf ke router ruang server. Ini untuk di sini jalurnya itu pakai Ethernet 0/2/0. Ketik lagi interface masih sama, pilih jalurnya itu yang ini ya, ini, lalu setting IP address-nya, misal untuk yang ruang staf IP itu 192.168.40.1. Ini untuk ruang staf. Lalu masuk ke ini dulu, shut dulu. No shutdown, ya. Lalu exit, lalu setting IP DHCP poolnya, saya namai dengan staf network 192.168.40.0. masukkan submit masnya, sudah ke default port, IP-nya masukkan, nah sudah selesai. Lalu saya akan cek untuk PC-nya, nanti ke DHCP. Nah, ini untuk IP segini.
dan default gateway-nya itu 192.168.40.1. Lakukan hal yang sama ke si 4 PC lainnya yang ada di ruang staf. Nah, untuk printernya juga jangan lupa. Nah, sudah selesai. Lalu di sini saya akan setting access point-nya. Ke port 1 ganti SSID-nya. Matikan, ganti. Untuk prosesnya ini masih sama ya teman-teman, sama proses sebelumnya, jadi saya akan mempercepatnya agar tidak memakan waktu. Nah, di sini untuk laptopnya sudah terhubung semua ke access point yang ada di ruang staf. Lalu di sini saya akan cek koneksi. Misal dari antar ruangan dulu ya. Dari laptop yang ada di ruang server ke PC yang ada di ruang server. Nah, statusnya sudah sukses. Lalu PC yang ada di ruang manager ke laptop yang ada di ruang manager juga sudah sukses. PC yang ada di ruang staf ke laptop yang ada di ruang staf juga sudah sukses. PC ke printer juga sudah sukses. Lalu laptop ke printer juga sudah sukses. Ini laptop di ruang resepsionis ke PC yang ada di ruang resepsionis juga sudah sukses. PC ke printer sudah sukses. Laptop ke PC juga sudah sukses. Jadi untuk di dalam ruangan semua ini sudah terhubung, dan saya akan coba kirim pesan antar ruangan, misal dari PC di ruang server ke PC ruang manager. Nah, awal-awalnya gagal, tetapi saya akan coba kembali. Lalu untuk hasilnya sudah sukses. Coba untuk laptop. Nah, ini juga sama, gagal. Kita coba lagi satu kali lagi, dan hasilnya berhasil. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman baru pertama kali mengirim surat atau uji koneksi, itu pertama kalinya memang suka gagal terlebih dahulu, tetapi nanti untuk yang kedua kalinya biasanya itu berhasil. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman harus lakukan 2 kali kirim surat. Atau teman-teman juga bisa ping dari PC, misal PC yang ada di ruang server ke ruang manager, dan untuk IP-nya kita lihat dulu 20.2 ke command prompt, lalu ping 192.168.20.2. Oh maaf, ada kesalahan. 192.168.20.2. Nah, ini sudah reply ya teman-teman. Lalu misal dari PC yang ada di ruang server ke PC yang ada di ruang staf. Ini misal IP-nya itu
40.5. Ping 192.168.40.5. Nah, di sini juga awalnya hasilnya itu request timeout, tapi lama-lama itu jadi reply, artinya berhasil. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.